Inilah kami berdiri di tengah perjuangan, guru penggerak angkatan semua penuh tekad dan harapan, menembus batas melangkah penuh keyakinan, membangun masa depan demi anak bangsa. Di setiap hari kami berjuang tanpa henti, tak kenal lelah demi cita dan mimpi yang jadi pelita di kegelapan malam. Dengan cinta dan ilmu kami terangi jalan penuh perjuangan, tak akan. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu malam untuk kepala sekolah bersama Ibu Lokal Kota Risol ya. Terus juga untuk Bapak Ibu Wakil, Pak Ibu dan juga Ibu Jadin, dan juga perwakilan dari rekan sejawat Pak Indra Lini dan juga Pak Surya. Yang mana pada kesempatan kali ini saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdiskusi mengenai aset atau modal yang ada di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak di modul 3.2 yang mana itu membahas tentang guru sebagai pembelajaran 3.2. Nah, nantinya di situ kami sebagai calon guru penggerak itu diminta untuk menganalisis mengenai aset-aset yang ada di sekolah. Nah, baik, langsung saja Bapak Ibu, mungkin kita bisa sama-sama nanti berdiskusi atau memberikan saran atau mungkin masukan mengenai kira-kira apa yang bisa menjadi aset di sekolah kita. Baik, yang pertama itu adalah untuk aset sumber daya manusia atau SDM-nya. Nah, kira-kira di sekolah kita ini sumber daya manusia apa yang bisa dijadikan aset? Mungkin kalau di SMA Negeri 2 lokal ini bisa kita lihat mungkin dari jenjang pendidikan gurunya masing-masing. Ini ada yang sudah kepala sekolah yang sudah melampaui S2 dan guru-gurunya juga sudah 13 guru yang sudah menjadi ASN P3K. Oke, saya kepala sekolah yang gurunya jumlah murid yang memadai. Oke, dan juga mungkin bisa kita masukkan itu TU-nya yang sudah hampir 100% satu ya. Nah, itu kan jadi aset bagi sekolah kita, karena di beberapa sekolah itu masih banyak TU-nya itu yang masih tamatan SMA. Ini merupakan keunggulan bagi sekolah kita. Kemudian ada lagi Bapak Ibu untuk aset sumber daya manusia yang ada di sekolah kita, mungkin dari komite kita, dari pengawas, mungkin kalau lihat dari pengawas itu setidaknya dalam hampir setiap bulan itu pasti ada kunjungan atau pembinaan itu mungkin menjadi aset atau keuntungan bagi sekolah kita, karena sebenarnya jarang sekali pengawas itu yang hampir setiap bulan datang ya Pak ya, dan itu hal yang baik bagi sekolah kita itu. Kalau misalnya yang pertama ini kan modal sumber daya manusia. Artinya modal sumber daya manusia ini adalah hal-hal yang bisa menguntungkan bagi sekolah dan merupakan keunggulan dari salah satu sekolah yang bersumber dari manusia itu sendiri. Artinya kita di sekolah ini keunggulan yang dimiliki oleh sekolah kita ini melihat dari aspek dari boleh dikatakanlah aktivitas akademika, dewan guru, TU, orang tua, wali siswa, dari pengawas dan dari masyarakat. Tentunya yang sangat terasa bagi sekolah kita ini yaitu maju atau tidaknya suatu pendidikan itu tergantung kepada gurunya. Jadi kalau kita lihat, alhamdulillah guru kita ini semuanya sudah berpendidikan S1 atau strata 1. Itu akhirnya ini artinya SDM kita ini sudah mumpuni untuk suatu pendidikan. Apalagi di jenjang SMA ini kan minimal itu harus sudah serata 1. Jadi ini salah satunya itu. Jadi mungkin dari
gurunya. Sudah itu mungkin ini ada yang lebih ini lagi, yaitu guru penggerak. Nah, guru penggerak ini otomatis ini adalah sumber daya manusia yang sangat menuntut untuk sekolah, di mana guru penggerak ini sebagai aktor pelaksana kegiatan-kegiatan yang di sekolah, memberikan masukan, membuat komunitas belajar dan lain sebagainya. Ini adalah sumber daya yang sangat penting bagi suatu lembaga pendidikan. Begitu juga dari komite sekolah. Komite sekolah memang kalau kita lihat secara sekilas ini sangat kurang dengan kepedulian terhadap pendidikan. Tapi di lain pihak kita merasa bangga karena walaupun kita lihat sekilas tidak aktif dalam organisasi komite sekolah tersebut, tapi setiap kegiatan yang diusulkan atau dilaksanakan oleh sekolah itu komite ini siap mendukung. Ini artinya kita sumber daya manusia yang dimiliki oleh komite sekolah itu artinya mereka mengerti kebutuhan yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Lihat dari pengawas begitu juga. Ini pengawas ini merupakan mantan atau alumni yang sudah menjabat kepala sekolah. Artinya pengawas kita ini mengetahui betul seluk-beluk atau apa-apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, masalah apa saja yang di sekolah dan lain sebagainya. Artinya pengawas kita ini sangat mengetahui hal-hal yang terjadi di sekolah kita ini, apa kekurangannya, apa kelebihannya, sehingga boleh dikatakan pengawas ini termasuk sumber daya manusia yang mendukung sekolah kita ini juga. Artinya pengawas ini memberikan perhatian bagi sekolah kita, bagaimana kedepannya akan lebih baik. Nah, selanjutnya juga partisipasi orang tua. Ini merupakan SDM juga bagi sekolah kita, karena orang tua di sini sangat berperan aktif ketika pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kesiswaan atau peserta didik. Ini wali dari peserta didik jarang sekali kita temui bahwasanya mereka tidak mengizinkan anaknya untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Artinya sekarang kita lihat kalau tidak ada permasalahan surat izin kepada peserta didik kita, artinya mereka berperan aktif di situ mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Mungkin itu saja yang dari modal SDM ini. Gimana kakak Bapak Ibu untuk SDM ada yang mau tambah lagi? Mungkin ada penambah dikit, mungkin dari SDM-nya untuk penjaga sekolah dan satpam sekolah yang menjaga di mana menghindari terjadinya kenakalan remaja seperti keluar dari jam pelajaran atau keluar dari sekolah. Mungkin itu salah satu sumber juga untuk SDM untuk sekolah kita ini. Ada lagi? Kalau benar dapat disimpulkan artinya untuk sumber daya manusia itu yang pertama pastinya dari aktivitas kesamaan di luar lokal itu dari kepala sekolah, gurunya, terus juga dari tenaga pendidikannya beserta juga dari sekolah yang juga keamanan, kita ada juga dengan pengawas, terus juga komite dan terakhir itu dari wali-muridnya. Baik, selanjutnya kita akan ke model yang kedua, yaitu adalah modal sosial. Artinya di sini lebih ke arah interaksi atau kerjasama anggota yang ada di sekolah kita, aktivitas yang sekolahnya dengan kelompok-kelompok atau misalnya grup-grup atau organisasi-organisasi lain. Ya, dari modal sosial yang dimiliki oleh sekolah kita ini, menurut kami, yaitu yang pertama, karena kita ini berada di suatu desa, yaitu desa Mangkunegara ini, otomatis kita akan sangat jauh, boleh dikatakan jauh dengan kecamatan. Artinya dengan jarak yang jauh ini memungkinkan kita untuk mengadakan saling kerjasama dengan instansi lain. Terutama sekali kalau yang sering kita lakukan ini yaitu kerjasama dengan MOU dengan Puskesmas dalam rangka menjaga kesehatan peserta didik kita, yaitu dalam hari ini adalah OKS,
usaha kesehatan sekolah. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan seperti halnya kegiatan 17 kemarin, HUT RI yang ke-17 kemarin, kita mengadakan kerjasama dengan desa, ya, yang kedua desa yaitu Mangkunegaran dan Mangkunegaran untuk mengadakan kegiatan. Ini dikatakan model sosial kita, artinya kita dengan terjalinnya kerjasama antar desa, antar puskesmas, antar instansi yang lain, ya, ini menjadi dasar kita apabila kita suatu saat kita akan membutuhkan atau saling membutuhkan antara yang kerjasama tersebut, kita akan sangat mudah untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi menurut kami modal sosial ini yang meliputi kerjasama antar instansi tadi, yaitu baik itu usaha dalam kesehatan peserta didik, sudah itu untuk kegiatan itu kerjasama dengan desa, setelah itu ada lagi kegiatan yang sifatnya mungkin ini dalam belanja alat sekolah. Kita kan mengadakan kerjasama dengan pihak Sipla atau toko untuk pengadaan apa yang diperlukan oleh sekolah. Ini adalah modal kita. Apabila kita tidak mengadakan kerjasama, maka kita akan kesulitan untuk kebutuhan yang ada di sekolah. Rekan yang lain itu ada tambahan Untuk modal sosial ini kalau di sekolah ini kita ada yang namanya komunitas belajar ngobrol. Ya. Jadi sebulan bagaimana yang setelah kita itu akan diadakan rutinitas kegiatan komunitas. Yang kedua yaitu MGB. Nah, MGB ini untuk seluruh guru mata pelajaran kita di sekolah ini hampir dikatakan 50% ke atas sudah mengikuti yang namanya MGB ini untuk setiap pelajaran. Oke. Mungkin tambahan lagi tadi dari OPD tadi dijelaskan kerjasama dengan UKS, kita juga pernah melakukan kerjasama dari pihak kepolisian untuk menyuruhkan mengenai narkoba, terus juga tentang remaja, terus juga usaha kendaraan bermotor. Mungkin itu salah satu bisa menjadi aset bagi sekolah kita. Baik, selanjutnya itu adalah untuk modal modal politik dulu. Oke, modal politik mungkin apa ya, dari segi politiknya itu bisa kita jadikan sebagai aset bagi sekolah kita. Sebenarnya kemarin itu sebenarnya untuk DPRD sebenarnya itu bisa kita jadikan sebagai aset, tapi sayangnya itu karena misalnya itu bukan tugasnya itu, nah itu jadi sehingga tidak bisa kita manfaatkan misalnya sebagai aset secara maksimal karena keterbatasan wilayah-wilayah itu. Seharusnya kalau memang sekolah kita ini berada di instansi kabupaten, pasti kita diuntungkan karena desa kita ini itu ada dua DPRD terpilih, dan itu sangat membanggakan sebenarnya di kabupaten di kita 5, ternyata 2 itu ada di desa kita yang satu sekolah kita. Mungkin bisa jadi aset. Kalau dari lingkungan sekolah, apa ya? Politik. Mungkin kalau kita lihat, artinya politiknya harus ada pengajaran politik itu sejak dini sebenarnya. Ini sudah ada politik antara dari orang tua kita untuk mendapatkan ibu atau itu sudah mengadakan politik artinya kan. Nah kalau dalam lingkungan sekolah ini, kalau kita lihat ini ada misalnya politik untuk pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, ini kan adalah bagian dari politik. Tapi yang di sini yang kita ambil adalah modal kita nih. Apa yang kita bisa menunjang sekolah dalam hal dari politik ini. Mungkin salah satu tadi yaitu kita pemilihan OSIS ini kan secara demokrasi, artinya dipilih oleh warga sekolah untuk
organisasi OSIS. Ini adalah salah satu pengalaman politik dalam lingkungan sekolah. Begitu juga dalam hal pemilihan ketua kelas dan lain sebagainya. Dan begitu juga untuk penempatan kepala sekolah dari lingkungan SMA Negeri Bengkulu ini adalah salah satu politik. Tapi di sini yang menjadi modal kita itu adalah ini berdasarkan dari atasan. Cuma untuk yang lain kita belum mendalami, belum ada hal yang kita bisa tunjukkan dari sekolah ini. Bahwa ini politik yang ada di SMA Negeri Bengkulu. Mungkin kalau berhubungan dengan 17 kemarin, politiknya itu memberikan kejutan, katanya selama ini kita juara 1 dengan kecamatan, secara otomatis kalau kita bertahan dengan yang tahun kemarin, itu akan tergeser dan selesai. Dasar itu politisasi oleh Bina Paskib ini kan dia mengadakan perubahan politiknya, artinya kita tidak bisa mungkin beranggapan sekolah ini mungkin SMA 2 itu sama seperti yang tahun kemarin penampilannya, tapi di lapangan nyatanya berbeda. Ini mungkin salah satu politik dari Bina dari Paskib tadi. Mungkin itu salah satunya, ada perubahan-perubahan yang tanpa diketahui orang lain. Itu bisa kita adalah kerjasama dengan politik. Nah, tadi kan Pak membahas mengenai OSIS. Nah, mungkin ya itu bisa kita lakukan kerjasama dengan rekan-rekan guru yang pernah saya itu terjun di dunia politik, misalnya terlibat dalam PS atau sekretnya, di bagian Bawaslu. Itu kan istilahnya menjadi aset sekolah kita, bahwa guru kita ini adalah yang memiliki pengetahuan mengenai politik-politik. Jadi itu nanti bisa memberikan pembelajaran bagi murid yang akan melakukan pemilihan perdananya. Itu satu bisa kita. Yang keempat itu adalah modal lingkungan dan juga budaya. Modal agama dan budaya. Agama. Kalau dari lingkungan SMA itu kalau khusus dari psikologis, psikologis ini diadakan setiap kita PBI. Jadi setiap waktu libur kita mengadakan suatu kegiatan. Kebetulan di SMA kita ini sudah ada soal itu yang pertama. Yang kedua, pada saat hari besar Islam kita juga akan mengundang salah satu pembicara atau sebagainya untuk mengisi ceramah makanya kita agama di Satardi. Terus yang ketiganya itu setiap hari Jumat itu juga ada kegiatan rohis setiap paginya itu yaitu melaksanakan yang senang. Jadi tidak secara langsung kita menanamkan agama ke murid saudari pendiri provinsi. Tambahnya dari model agama yang terbesar sebenarnya modal agama ini kita tidak agama yang ada di Solo itu tidak maju, tidak bermacam-macam, hanya satu agama. Ini adalah modal kita, jadi artinya kalau mungkin di wilayah perkotaan ada yang beragam, agama Kristen dan sebagainya, tapi Solo itu hanya satu agama, yaitu agama Islam. Ini adalah bisa dikatakan modal bagi kita, bahwasanya di mayoritasnya agama Islam. Mungkin itu dari agama. Selanjutnya modal yang kelima itu adalah modal fisik. Nah, ini akan memberikan dari bangunan, bentuk atau juga dari sana dan makanan yang sekolah kita yang bisa dijadikan sebagai keunggulan atau aset yang menguntungkan bagi sekolah. Ya. Jadi mungkin kalau dari fisik kita mungkin berawal dari yang pertama
pertama dari kelas. Ini fasilitas yang ada di kelas-kelas kita nih menuju kepada sesuai dengan tujuan kurikulum, bagaimana yang siswanya dibuat senyaman mungkin. Jadi sekolah kita ini sudah memiliki dalam ruangan itu ada kipas angin dan fasilitas belajarnya itu LCD atau proyektor dan semua itu tertata rapi. Itu untuk dari kelas. Kemudian dari sarana kantin ini sudah merujuk ke kantin sehat, mungkin itu. Terus selanjutnya lagi ada ruang kantor ya, dan lab komputer kita sudah memiliki beserta isinya. Kemudian lab kimia, dan ada lagi lab fisika. Mungkin ada tambahan lain. Kalau untuk keamanan di lingkungan sekolah itu sudah ada CCTV. Silakan Bu, pertanyaannya Bu. Ada lagi ini kita juga sudah di negeri luar ini sudah memiliki ini perpustakaan yang mana ini kemarin itu sudah didaftarkan secara di Pusda ya, perpustakaan daerah. Jadi ini dapat membantu siswa dalam proses karena dari belajar. Lagi boleh tambahannya? Dari letak sekolah yang strategis untuk proses pembelajaran, jadi jauh dari kebisingan karena letaknya berada di lingkungan perhutanan. Ini sangat mendukung untuk proses KBM. Setelah itu dari segi bangunan yang ada di sekolah kita ini, kalau untuk sementara ini sesuai dengan site plan yang ada, artinya kita tidak mengubah site plan perencanaan awal. Jadi apa yang kita bangun sekarang ini sesuai dengan site plan awal dari unit sekolah baru yang kita usulkan beberapa tahun yang lalu. Artinya tahap demi tahap mungkin secara berkelanjutan ini fisiknya akan terbentuk berdasarkan server yang ada. Ini mungkin untuk fisiknya nih akan seperti itulah, tidak berubah. Jadi kalau dari fisik kan sarana dan prasarana yang pertama kali dibangun. Kalau dari sarana prasarana tadi sebenarnya dari kelas tadi sebenarnya kita sudah mengintegrasikan teknologi dalam musik. Jadi memang sesuai dengan abad sekarang pembelajaran berteknologi, jadi memang tekankan dalam proses belajar itu kita harus menggunakan teknologi. Jadi dengan menggunakan media digital. Lanjut untuk yang keenam itu adalah modal lingkungan dan juga alam. Jadi untuk lingkungan dan alam ini artinya yang ada di sekitar sekolah kita dan kira-kira bisa kita jadikan modal pasar. Jadi misalnya di sekolah kita ini karena tadi masih dalam lingkungan perhutanan, terus banyak pohon-pohon ataupun tumbuhan yang masih alami yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk dijadikan sebagai kebutuhan sekolah. Misalnya seperti bambu di sekolah kita ini hampir di ini setiap sisinya masih ada rumpunan bambu ya, bambu itu biasanya sering dimanfaatkan murid misalnya untuk buat pagar, terus juga kadang dimanfaatkan untuk buat tugas-tugas. Misalnya kalau ada tugas buat kerajinan kan murid kan langsung ngambil dari bambu yang ada di sekolah. Juga kemarin kita dari B5 dengan tema kemarin kita juga memanfaatkan alam dari sekitar kita, yaitu menggunakan bambu muda untuk kita jadikan sebagai olahan pangan kreatif inovatif dari alam. Jadi kemarin dari kita itu juga mungkin kayak kemarin kita di sekolah ada pohon sedang ya namanya, itu sering dimanfaatkan siswa untuk dijadikan sebagai sapu untuk melakukan kegiatan komunikasi sekolah kita. Itu dari tambahan.
Mungkin kalau untuk lingkungan alam, berhubung sekolah kita ini belum seluruhnya menjadi bangunan, kan masih banyak ada yang lapangan yang kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan. Bagaimana kita mengajak siswa turun terjun langsung ke lapangan, bagaimana untuk memulai suatu kegiatan dari menanam sampai merawat dan sampai menghasilkan. Gitu. Jadi saya memanfaatkan lahan yang Lahan kosong. di lahan kosong. Jadi kita mulai dulu untuk lingkungan dan alam. Kemudian kita ke yang terakhir yaitu untuk modal bisnis ya. Jadi ini berhubungan dengan selain keuangan dari sumber sekolah kita, baik itu langsung dari sekolah ataupun dari sumber-sumber lainnya. Kan? Ya. Kalau segi finansial ini masalah keuangan sekolah, ya. Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya siswanya banyak, otomatis dana sekolah itu akan besar. Tapi kalau siswa sedikit, sekolah kecil. Artinya ini akan berimbang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah. Jadi di segi modal untuk manusia ini kita dengan modal yang ada saat ini bisa mencukupi. Artinya walaupun dan siswa kita sedikit, modal kita kecil, tapi kita bisa mencukupi segala kebutuhan yang ada di sekolah ini, walaupun kenyataan di lapangan itu sering terlambat atau tidak bayar. Oke, alhamdulillah semua dapat jalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya, artinya dengan modal finansial yang ada ini kita bisa membuat perencanaan yang matang sesuai dengan keadaan dana yang ada. Artinya kita tidak memberikan perencanaan yang tinggi-tinggi, tapi sementara atau modalnya belum tahu dapat dari mana. Karena kita mengandalkan pihak dari luar, ini sangat sulit sekali. Karena sekolah kita ini, khususnya Kabupaten Bali ini, tidak ada pungutan terhadap siswa. Artinya kalau di perkotaan mungkin ada dana komite ya, yang besarannya tidak tentu, ada yang besar, ada yang kecil, tapi kita di sini tidak ada. Artinya semuanya bersumber dari dana pos, yaitu dana besar UPN dan BSB. Mungkin itu. Tidak ada yang diumumkan dari Mungkin dari koperasi sekolah. oh ya dari sekolah. Mungkin ada juga mungkin tambahan sedikit dari koperasi ini mengenai pengadaan ATK. ATK kan dimana menyediakan kebutuhan siswa biar tidak keluar dari lingkungan sekolah kita ini, karena mengingat jarak ke desa atau ke tempat tujuan ATK itu agak sangat jauh, maka kita disediakan untuk ATK. Juga menyediakan kerjasama dengan kantin fasilitas yang tidak ada di sekolah untuk iuran kantin sebagai aset atau untuk edukasi. Jadi dana ini dana KIP siswa, KIP yang bantuan dari pemerintah untuk sekolah, untuk peserta didik yang kurang mampu ya. Itu semuanya masuk ke finansial ya, punya hubungan dengan keuangan baik untuk sekolah ataupun tentunya untuk murid ataupun kebutuhan lainnya. Baik dari 7 modal yang sudah kita diskusikan tadi, artinya ternyata sekolah kita ini secara tidak langsung memiliki banyak aset yang tidak kita duga. Oh ternyata ini itu bisa kita jadikan atau kita menggunakan sebagai modal usaha kita untuk selain itu membuat kebutuhan yang ada di sekolah ini tidak terpenuhi ternyata. Jadi ternyata kekurangan yang ada di sekolah itu
bisa kita jadikan sebagai aset keuangan bagi sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan diskusi yang cukup aktif dan aktif juga, dan ternyata kita hari ini bisa menggali banyak hal mengenai aset-aset yang harus kita. Dan semoga nantinya aset ini akan terus berkembang, terus akan kita jaga agar kedepannya sekolah kita terus bisa. Terima kasih. Akan kami mundur di setiap langkah.